Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Sandika, selaku mahasiswa Universitas Cyber Asia. Hari ini saya mau mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar akuntansi 1, grup 4 yang kami susun dengan judul penggunaan rekening bank dalam pengendalian kas. Untuk memenuhi kewajiban kami selaku mahasiswa, yakni mengikuti dan memenuhi tugas 2 yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi 1, Ibu Siti Nurhasanah, SMMM. Kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Siti Nurhasanah, SMMM, yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat memperdalam pengetahuan dan wawasan kami dalam mata kuliah pengantar akuntansi 1. Terima kasih juga kami ucapkan kepada para dosen pembimbing mata kuliah pengantar akuntansi 1 yang telah membimbing dan memperdalam ilmu pengetahuan kami selama 1 semester ini. Daftar isi, pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, manfaat dan tujuan pembahasan, metode penelitian, pembahasan, rekening bank, bank statement, kesimpulan, saran, daftar pustaka. Nah, ini adalah daftar isi yang akan saya presentasikan hari ini. Pendahuluan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekening dapat diartikan sebagai hitungan pembayaran atau uang berlangganan, uang sewa, dan lain sebagainya. Sementara, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rekening adalah pencatatan sistematis dalam lembaran buku besar mengenai perubahan nilai dari segala harta dan pemilikan, pendapatan, pengeluaran, atau utang subjek tertentu yang dibuat dari waktu ke waktu. Apabila seseorang disebutkan memiliki akun pada bank, berarti orang tersebut memiliki simpanan atau utang di bank. Jadi, rekening dapat diartikan sebagai alat yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aktiva, kepemilikan atau aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya. Tujuan digunakannya rekening adalah untuk catatan semua data yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Rekening bank adalah salah satu sarana terpenting dalam hal pengendalian kas yang digunakan suatu perusahaan. Salah satu implementasi mengapa rekening bank sangat penting adalah saat perusahaan mewajibkan seluruh pembayaran ditransfer melalui rekening bank menggunakan cek atau transfer secara elektronik. Saat menggunakan sistem tersebut akan terdapat pencatatan ganda. Nah, pencatatan pertama dilakukan oleh pihak perusahaan dan yang satu lagi dilakukan oleh pihak bank. Maka dari itu diperlukan rekonsiliasi bank agar pencatatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan pihak bank dapat diperiksa dan dibandingkan. Oleh sebab itu, pada makalah ini kami akan membahas mengenai pengelolaan rekening bank. Rumusan masalah, bagaimana cara mengelola rekening bank? Bagaimana cara pencatatan jurnal rekening bank? Bagaimana contoh jurnal rekening bank? Apa yang dimaksud dengan cek? Nah, akan kita bahas semuanya. Manfaat dan tujuan pembahasan, yaitu mengetahui cara-cara pengelolaan rekening bank, mengetahui cara pencatatan jurnal rekening bank, mengetahui bentuk jurnal rekening bank, dan mengetahui arti cek. Metode penelitian pada makalah ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang lebih menekankan aspek pemahaman secara mendalam pada suatu pengertian dan masalah. Rekening bank atau bank statement. Pengelolaan rekening bank, rekening dapat diartikan sebagai alat yang digunakan untuk mencatat transaksi
transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aktiva atau kepemilikan atau aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya. Dan bank biasanya mencatat seluruh transaksi rekening bank. Ringkasan dari semua transaksi yang disebut rekening koran atau bank statement akan dikirim ke nasabah dengan bentuk hard copy atau cetakan maupun soft copy atau email. Rekening koran juga menunjukkan saldo awal, penambahan dan pengurangan serta saldo pada akhir periode, sama seperti akun pelanggan. Contoh rekening koran standar adalah sebagai berikut. Nah, di sini dijelaskan keterangan transaksi, debit dan kredit, mulai dari yang besar dan kecil. Nah, ini ada saldo awalnya sekian, total kreditnya sekian, total debit sekian, saldo akhirnya sekian. Oke, lanjut. Cek nasabah yang dicairkan selama periode tertentu dapat dilampirkan oleh bank bersama dengan rekening koran sesuai urutan pembayaran. Apabila cek tersebut telah diuangkan, maka cek tersebut akan dicap telah dibayar bersama dengan tanggal pembayaran, sehingga tidak dapat diuangkan dua kali. Namun, saat ini banyak bank yang tidak mengembalikan cek bersama dengan rekening koran, sehingga nasabah sebaiknya menyimpan fotokopi cek yang telah dikeluarkan. Hal ini bertujuan agar kita dapat membandingkan jumlahnya dengan jumlah pencairan cek yang tercantum di rekening koran. Jurnal lain yang dibuat oleh bank di rekening nasabah dicantumkan sebagai memo debit atau memo kredit di rekening koran. Pencatatan jurnal rekening bank, saldo rekening bank nasabah dalam catatan bank merupakan kewajiban, sehingga rekening nasabah memiliki saldo dalam catatan bank. Rekening koran disiapkan dari sudut pandang bank, maka ayat jurnal memo kredit dalam rekening koran menunjukkan kenaikan kredit dalam rekening nasabah. Begitu pula, ayat jumlah memo debit dalam rekening koran menunjukkan penurunan atau debit dalam rekening nasabah. Contoh, nambah aset kas bank, meningkatkan aset, menurunkan aset. Bank, kewajiban rekening nasabah, menurunkan kewajiban, menaikkan kewajiban. Nah, gambar tersebut dijelaskan bahwa bank membuat ayat jurnal kredit atau mengeluarkan memo kredit untuk setoran yang dilakukan dengan transfer dana elektronik. Transaksi tersebut diantaranya penerimaan pembayaran wesel tagih untuk nasabah, pencairan dana atas pinjaman nasabah yang diberikan oleh bank, pembayaran bunga atas saldo uang nasabah, dan koreksi atas kesalahan bank. Kemudian, bank juga membuat ayat jurnal debit atau mengeluarkan memo debit untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer dana elektronik. Untuk beban administrasi, nah ini cek yang dikembalikan karena sewaktu hendak dicairkan saldo uangnya tidak mencukupi. Dan koreksi kesalahan bank, cek itu biasanya disebut sebagai cek kosong. Cek kosong adalah jenis cek yang dananya tidak tersedia di dalam rekening giro. Cek kosong disebut juga not sufficient fund atau NSF. Lalu bagaimana cara pencetakan cek kosong rekonsiliasi bank? Awalnya, ketika perusahaan atau nasabah menyetorkan cek pembayaran dari pelanggan ke bank, bank akan mengkreditkan rekening nasabah sehingga jumlah saldonya bertambah. Dalam proses selanjutnya, saldo rekening bank orang yang menerbitkan cek tersebut akan dipotong oleh bank tersebut untuk ditransfer ke rekening penerima cek. Baru diketahui bahwa saldonya tidak mencukupi. Cek tersebut akan ditolak dan dikembalikan ke bank nasabah. Akibatnya bank nasabah akan mendebit atau mengeluarkan memo debit rekening atau mengurangi saldo nasabah sebesar cek yang ditolak tersebut. Proses pembukuan ayat jurnal memo kredit atau debit dibuat ditunjukkan dalam rekening koran. Nah, ini ada contoh jurnal rekening bank. Berikut ini contoh jenis ayat jurnal memo kredit. Ada BC, error correction,
koreksi kesalahan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh bank. Ada NSF, Not Sufficient Fund atau cek kosong, cek yang ditolak karena dana di bank si penerbit cek tidak mencukupi. Ada SC, Service Charge, beban administrasi bank, dan ACH, Automated Clearing House, ayat jurnal clearing otomatis untuk transfer dana elektronik. MS, Miscellaneous, lain-lain seperti penerimaan pembayaran wesel tagih atas nama nasabah atau pencairan pinjaman dari bank untuk nasabah. Dalam daftar istilah tersebut, misalnya istilah ACH, untuk transfer uang elektronik, ACH merupakan jaringan untuk clearing transfer dana elektronik antar perorangan, antar perusahaan, dan antar bank di AS. Karena transfer dana elektronik dapat dilakukan untuk penyetoran maupun pembayaran. Ayat jurnal ACH dapat menunjukkan ayat jurnal debit atau kredit dalam rekening nasabah. Begitu pula ayat jurnal untuk memperbaiki kesalahan bank. Dan informasi lain-lain dapat menunjukkan ayat jurnal debit atau kredit dalam rekening nasabah. Contoh kasus, dalam rekening koran suatu perusahaan muncul informasi NSF, transfer dana elektronik, beban administrasi bank, koreksi kesalahan bank, dalam mencatat cek sebesar 4 juta rupiah menjadi 400 ribu rupiah. Informasi tersebut akan muncul sebagai memo debit atau kredit dalam rekening koran dan akan menambah atau mengurangi saldo nasabah. Detail rinciannya adalah sebagai berikut. Jenis informasi, transfer dana elektronik, beban administrasi bank, koreksi kesalahan bank. Muncul di rekening koran sebagai memo debit atau memo kredit, memo debit, memo kredit, memo debit, memo debit. Menambah atau mengurangi saldo rekening bank nasabah, mengurangi, menambah, mengurangi. Nah, seperti ini. Dari jenis info NSF berarti memo debit, lalu kemudian mengurangi. Transfer dana elektronik, memo kredit, lalu kemudian menambah. Beban administrasi bank, memo debit, lalu mengurangi. Koreksi kesalahan bank, memo debit, lalu mengurangi. Nah, di Indonesia, Bank Sentral bertanggung jawab menyediakan sistem clearing nasional. Clearing adalah salah satu dari 3 metode transfer uang yang dapat dipilih oleh setiap nasabah yang ingin memindahkan saldo uangnya ke rekening lain. Indonesia memiliki sistem clearing nasional Bank Indonesia atau SKNBI yang menyediakan penyelesaian clearing debit dan kredit di tingkat nasional. Informasi lebih lanjut tentang sistem clearing di Indonesia dapat dilihat di website resmi Bank Indonesia dengan klik pada fungsi utama lalu klik sistem pembayaran. Kemudian klik pada sistem pembayaran di Indonesia atau klik menggunakan keyword sistem clearing dalam kotak pencarian. Nah, ini sekilas sistem pembayaran. Infrastruktur GPN, SKNBI, BI, RTGS. GPN itu gerbang pembayaran nasional. Instrumen pembayaran. Di sini ada APMK, uang elektronik, ATM, debit, kredit, server, chip. Lalu ada kanal, channel, ATM, share delivery channel, ATM, EDC, property channel, mobile banking, internet banking, QR code. Tahapan pemrosesan transaksi itu ini transaksi, otorisasi, clearing, kemudian settlement, lalu proses transaksi. Pelaku sistem pembayaran penyelenggara jasa sistem pembayaran ini seperti ini. Saya besarkan. Bank atau lembaga selain bank, front end, penerbit, ada di sini payment gateway, terus kemudian terakhir ada dempot elektronik ya. Oke. Nah, ini kesimpulannya dari makalah tersebut adalah kas suatu perusahaan adalah aset paling penting untuk mendukung operasional perusahaan tersebut. Maka dari itu, pengendalian dan pengelolaan menjadi suatu kewajiban bagi setiap perusahaan. Tidak baiknya pengelolaan dan pengendalian kas dapat menyebabkan terganggunya pertumbuhan suatu perusahaan baik cepat ataupun lambat.
Disinilah rekening bank diperlukan sebagai sarana untuk mengendalikan kas perusahaan. Rekening koran dan cek rekening bank adalah contoh bank yang bisa digunakan perusahaan. Untuk pembukaan rekening bank, kini bank mempermudahnya dengan sistem online. Seperti contohnya Bank Mandiri, BRI, CIMB Niaga, BTPN, dan lain sebagainya. Dengan rekening bank, pengelolaan dan pengendalian kas perusahaan pastinya akan semakin mudah, aman dengan adanya rekonsiliasi bank. Sarannya adalah agar suatu badan usaha atau perusahaan ingin aman dan berjalan serta bertumbuh dengan baik, maka kas harus dikendalikan dengan baik. Gunakan rekening bank untuk mempermudah pekerjaan dalam mengendalikan dan mengelola kas perusahaan. Namun pastikan juga proses pencatatan keluar masuknya kas oleh perusahaan dilakukan dengan baik, sehingga pada saat rekonsiliasi antar bank dengan perusahaan, jumlah keluar masuknya kas sama besar atau balance. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.